Media Gathering KPU Kota Batu bertema peran insan pers dalam mensukseskan pemilu 2024. Kota Batu, Siap TV. Kegiatan media gathering dilaksanakan oleh KPU Kota Batu pada sore hari kemarin dengan mengusung tema, Peran Insan Pers dalam Mensukseskan Pemilu 2024. KPU Kota Batu menggelar media gathering di Restoari Coffee dan Eatery, Kota Batu, Sabtu tanggal 23 bulan 12 tahun 2023, di mana dalam kegiatan ini diikuti oleh puluhan jurnalis. Ketua KPU Kota Batu, Heru Joko Purwanto, menyampaikan, peran insan pers dalam mensukseskan pemilu 2024 sangat penting. Insan pers bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat, seimbang, dan berimbang kepada masyarakat, memastikan transparansi dan partisipasi dalam proses demokrasi. Dulu kegiatan kami, sosialisasi pun kami sudah mengagendakan, merencanakan dengan matang. Namun, ini pun berbasis kekuatan anggaran, karena pada saat ini KPU dituntut untuk efisiensi anggaran. Salah satu contohnya, bahwa sebetulnya idealnya kami berharap TPS di Kota Batu itu tetap seperti di 2019. Dengan 775 itu, 757 yang sekarang turun 611. Nah, kalau TPS-nya tetap, tentunya masyarakat akan semakin dekat dan sebagainya. Namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa satu TPS itu maksimal pada hari ini harus 500 maksimal. Kami pun berusaha keras agar tidak sampai 500 karena beban kerja di teman-teman KPPS ini akan berat kalau 500, maka kami berusaha maksimal 300. Setelah kami hitung semuanya, kita bagi rata 700, ketemulah kurang lebih di angka 611. Inilah efisiensi yang wajib dan harus dilaksanakan oleh KPU. Nah, akhirnya kami menentukan dengan teman-teman supaya sebisa mungkin ada nilai kelayakan lah, teman-teman bisa ada makannya, ada sempitnya, dan ada pantrannya. Maka alhamdulillah malam ini tercapai di sini. Sekali lagi kami mohon kerjasama kita yang bagus ke belakang, ke depan, bahwa kami sekali lagi butuh supporting panjenengan. Monggo, dan saya berharap, saya mohon nanti kalau ada permasalahan atau yang kurang informasi, jangan langsung ke kasubag-kasubag kami. Kamilah yang bertanggung jawab, pemangku kebijakan. Kalau kasubag kami adalah menjalankan apa yang sudah diplenukan, ditentukan oleh seluruh komisioner. Dan di kami ini kolektif kolegial, artinya dalam membuat suatu keputusan itu harus 5 orang maksimal dan minimal 3 orang untuk mengambil keputusan. Saya berpesan kepada teman-teman media keseluruhan, kalaupun ada hal-hal yang kurang terkomunikasi, silakan menghubungi kami saja. Kita mempunyai tanggung jawab yang sama antara komisioner satu dengan komisioner lainnya. Untuk itu sekali lagi, matur nuwun. Mohon maaf atas segala kekurangan pada malam hari ini. Yang jelas banyak kekurangannya, kurang ideal dan lain sebagainya. Namun tidak mengurangi rasa kebersamaan kita, saling mendukung dalam hal pelaksanaan mensukseskan pemilu 2024 ini berjalan dengan baik. Melalui liputan yang cermat, insan pers dapat membantu masyarakat membuat keputusan yang informasional dan berbasis fakta, terangnya. Komisioner KPU Kota Batu Divisi SDM Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Marlina mengatakan, ya sebagai penyelenggara pemilu, pihaknya akan selalu terbuka dalam informasi publik. Kita harus memiliki kesepakatan. Malam ini tuh kami mengajak secara bersama-sama dengan teman-teman sekalian. Mengajak bagaimana? Mengajak bahwa kami berupaya selalu memberikan pemberitaan-pemberitaannya ini yang berimbang, yang setara, yang juga positif, yang juga sama-sama memberikan tempat yang sama oleh paslon manapun, peserta politik manapun, perseorangan DPD manapun. Tidak ada part-part ataupun subjektivitas di dalamnya. Kami juga ketika mengajak teman-teman media sekalian, bagaimana kita memberikan input atau memberikan peluang tempat yang sama terhadap seluruh peserta pemilu ini. Mudah-mudahan kita pada hari ini minimal kita yang ada dalam ruangan ini memberikan adalah orang-orang yang independen. Kita
personal, pilihan pribadi, pilihan politik secara pribadi. Namun itu tidak bisa diungkapkan, tidak harus diungkapkan. Tapi secara profesionalitas, secara menjaga integritas kita harus mengedepankan tugas pokok dan fungsi kita sebagai, kalau kami sebagai penyelenggara, kalau kawan-kawan media sebagai insan media, insan yang memberikan edukasi, sosialisasi, publikasi, pemberitaan kepada masyarakat di luar sana. Namun diakui tidak semua informasi bisa diberikan begitu saja. Pasalnya, ada beberapa informasi yang masih salam tahap perlu menunggu keterangan dari pusat. Pengecualian terhadap proses yang masih menunggu keputusan KPU RI, itu kami belum bisa berikan keterangannya. Sementara itu, Ketua PWI Jawa Timur, Lutfi Hakim, menyampaikan pula bahwa wartawan-wartawan lokal harus mampu memberikan liputan yang seimbang terhadap semua kandidat. Dulur-dulur, wartawan, jurnalis, sing lawas sing anyar padha ae. Sing penting kompak. Satu jalan, salam satu pena. Selamat malam. Terima kasih. Saya mengkritisi hanya kasihan sama Bunga. Hampir 1 jam. Oh, kesel ya. Aku sampai ngantuk nunggu dengar. Kita membaca mulai A sampai Z apa yang disampaikan oleh Bu Marlina tadi. Itu pertanyaannya simpel. Hanya 3 pertanyaan. Ini pertanyaan ini saya tujukan kepada Bapak Ketua, Bapak Heru. Semoga siap, jangan berdek ya, kalau ada malaikat lewat. Pertanyaan saya simpel, Pak. KPU dalam melaksanakan tupoksinya sampai di mana rapot atau catatan khusus netralitas pada ASN, pemerintah, APH dalam hal ini TNI Polri. Yang kedua, sejauh mana temuan pelanggaran pada kontestasi parpol dan caleg dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan tahapan pemilu 2024 yang sudah berjalan ini. Yang ketiga, KPU selama melakukan tahapan pemilu sampai saat ini sudah berjalan mundur kurang lebih 52 hari ini ya. Untuk pencoblosan, apakah KPU Batu sudah tahu belum menerima laporan dari pihak Bawaslu, lembaga kontrol sosial atau pihak dari unsur masyarakat dan itu berpihak atau diketahui dan mengetahui bersama? Intinya itu, Pak, 3 pertanyaan. Selama ini dari 3 pertanyaan ini, Pak, ini saya roadshow di masyarakat. Ini perlu tahu dan perlu diketahui. Ini pertanyaan dari mas media. Saya sebagai pelakunya. Itu tadi ketiga pertanyaan. Bapak paham? Bapak Ketua? Siap. Jadi mohon ini juga menjadi produk berita kami, Pak. Masyarakat harus tahu dari 3 pertanyaan itu. Yang pertama netralitas ASN. Siap. Yang kedua, sejauh mana ya temuan pelanggaran pada siap udah temuan pelanggaran. Yang ketiga, fotokopi apa? Gak usah. Yang ketiga, siap. Yang ketiga, KPU selama melakukan tahapan pemilu sampai saat ini sudah berjalan mundur kurang lebih 52 hari ini akan pencoblosan ya. Apakah KPU Batu sudah tahu belum menerima laporan dari masyarakat terkait? Oke, saya jawab langsung simpel. Siap, terima kasih, matur nuwun. Oke, saya jawab. Yang pertama, bagaimana keterlibatan netralitas ASN, TNI Polri terhadap penyelenggaraan ini ya, pemilu di Kota Batu. Ya. Intinya KPU Kota Batu sesuai prosedur tupoksinya kita menghimbau, ya, kita menyarankan, kita memberikan aturan-aturan kepada ASN dan sebagainya melalui stakeholder, melalui wali kota, menurunkan kepada jajaran stakeholder di bawahnya. Namun apabila itu terjadi, kami tetap akan memberikan teguran, sedangkan untuk eksekusinya ada di Bawaslu. Ya, yang kedua tadi bagaimana apa Mang? Sejauh mana temuan pelanggaran sangat banyak sekali, terutama di alat peraga kampanye APK.
yang saat ini banyak yang dipaku di pohon dan lain sebagainya. Kira-kira ada 300 laporan terhadap kami. Dan kami sudah menindaklanjuti secara prosedural, mengirimkan himbauan, mengirimkan teguran, peringatan terhadap peserta pemilu. Peserta pemilu ada partai politik dan juga pasangan calon presiden dan wakil presiden melalui LO masing-masing dan juga tembusan ke Bawaslu. Nah, sedangkan nanti kalau apabila ini terus dilaksanakan sampai batas waktu yang ditentukan, maka yang mengeksekusi juga teman-teman dari Satpol PP atas rekomendasi Bawaslu. Itu. Sekarang 52 hari mundur. Terus apa tadi? Banyak secara real, bahkan dari tidak hanya dari partai politik, dari calon pun sudah banyak melaporkan, saling melaporkan APK. Yang pertama kali yang saat ini adalah APK saja ya, karena yang sudah dipasang oleh peserta politik adalah APK. Sama halnya, kami setelah menerima laporan, kami sesuai prosedur, kami akan menegurnya, membuat himbauan, membuat peringatan, dan akan kami teruskan ke jajaran lain. Seperti yang memangku saat ini adalah Bawaslu. Tetap nanti yang merekomendasikan, kami sudah menegur dengan surat, kronologi surat pun kami buat ke semua peserta pemilu. Dengan kronologi ini, maka kami ada tanggung jawab bahwa oposisi laporanmu, bentuknya laporanmu apa, teguranmu apa, terus tindakanmu apa. Ini sudah kami sampaikan ke seluruh peserta pemilu. Saya kira itu. Memastikan bahwa masyarakat memiliki akses penuh terhadap informasi yang relevan, tegasnya. Ia juga menyoroti pentingnya menghindari sensasionalisme dan memerangi penyebaran berita palsu. Selain itu, insan pers harus berkomitmen untuk mengedukasi masyarakat tentang proses pemilihan, hak-hak mereka sebagai pemilih, dan mengajak mereka untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi, tutur Lutfi. Kalian. Jadi kalau di Kota Batu ini, kursi DPRD berapa? 30. Berarti rata-rata calon dari partai itu ada 8. Enggak per partai. 7, 8 lah rata-rata ya. 8 kali 17 partai. 18 partai. Piro wis ketemu itu? 160-an ya? Ada 300 sekian. Iya, 300 sekian total. Untuk yang DPR-nya juga ya, 355 tambah 21 DPD. Berarti 353 tambah 3 Pilpres, 356. Jadi ketika publik masuk ke bilik, secara teknis dia itu sudah sulit. Bagaimana ada 535 yang disodorkan pada publik, dan publik hanya memilih mencoblos 5. Lagi sopan apa paham publik. Ketika Pak Heru ini masuk ke bilik, tentu punya harapan. Ketika mau mencoblos siapa keterwakilan di Kota Batu, tentu harapannya apa? Ada di situ. Sehingga beliau memilih siapa yang paling bisa membawa harapan itu. Kemudian di DPRD Provinsi, kemudian DPR RI, kemudian Pilpres. Paham tak publik ini terhadap figur itu? Kemudian paham tak publik itu apa yang akan dikerjakan oleh perwakilan itu? Sama mengusulkan kepada KPU Pusat bahwa ke depan pemilu, siapapun caleg yang akan didaftarkan ke KPU harus sudah sertifikasi. Masuk kalangan wartawan. Wartawan itu aja uji kompetensi wartawan. Kawin. Harusnya ke depan. Jadi government harus datang melindungi publik ini. Siapa yang akan dipilih silahkan, tapi dia sudah terseleksi melalui sertifikasi. Bisa saja KPU kerjasama dengan perguruan tinggi Indonesia bikin ujian sertifikasi caleg, gitu kan? Yang materinya nanti di situ kalau DPR RI misalnya bagaimana menyusun legal drafting, kemudian persoalan-persoalan per komisi 1, komisi 2, komisi 3 sampai selanjutnya sampai 11, itu harus paham dia.
lalu kemudian tersertifikat. Ketika tersertifikat, masyarakat mencoblos pun kalaupun tidak kenal, kan sudah ada jaminan bahwa dia punya kemampuan itu. Ini teknik juga sebetulnya. Nah, ini saya kira ini muncul di Batu nih. Biasanya kalau di ketinggian itu munculnya yang tinggi-tinggi. Saya mengapresiasi Bapak Ketua PWI, Bapak Rubin, yang pernah saya dididik, senior kami, guru kami waktu saya melakukan uji kompetensi di provinsi dulu di Mojokerto. Pak Rubin masih ada dukungan sama panjenengan, tapi nggak lulus. Ini merupakan lulus tidak lulus. Itu saya sudah merupakan ikut uji kompetensi tahun 2014. Tapi ilmu itu tidak patah dan surut sampai di situ saja. Sampai kapanpun, sampai tua pun kita tetap belajar. Itu guru kami, Bapak Lubi, senior kami. Panjenengan pantas menjadi seknek, Pak. Karena tadi masalah pemaparan tadi itu menyimpang dari PBI, Pak. Sedikit 60% BBI, yang 40% adalah masalah ketatanegaraan. Terima kasih, semangat.